Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, saya akan membahas asesmen sumatif untuk bilangan berpangkat yang kemarin sudah kalian kerjakan ya. Kita bahas sebagai persiapan untuk menghadapi asesmen sumatif akhir semester gitu ya. Ini kita ke soal yang pertama. Ini ada datanya. Jadi di sini ada tabel, di mana tabel ini berisi nama-nama unsur dan juga jari-jari atom dari unsur tersebut gitu ya. Di mana di sini kita bisa lihat bahwa magnesium itu jari-jari atomnya 1,44 kali 10 pangkat 5 gitu ya. Eh, Terus ada oksigen itu 4,810 pangkat 4, fosfor itu 9,610 pangkat 4, kalsium 1,9210 pangkat 5, dan barium 2,410 pangkat 5 ya. Dari data-data ini ada beberapa pertanyaan yang terkait dengan data di atas ya. Pertanyaan pertama ini bentuknya adalah pilihan ganda kompleks. Jadi di pilihan ganda kompleks ini kita disuruh memilih benar salah ya, dan biasanya memang benarnya itu tidak hanya satu, bisa lebih dari satu seperti itu ya. Oke ya, kita mulai kerjakan saja. Untuk yang pertama ini ada panjang jari-jari kalsium itu 2 kali jari-jari fosfor. Nah, kalsium kita tahu bahwa kalsium itu, ini kita yang pertama dulu ini ya. Jadi kalsium itu 1,9210 pangkat 5. Jari-jari kalsium itu 2 kali jari-jari fosfor. Berarti kalsium 2 kali jari-jari fosfor ya. Berarti 9,610 pangkat 4. Nah, apakah ini benar? Kita cek terlebih dahulu. 2 kali 9,6 itu eh, 19,2 ya, 10 pangkat 4 ya. Nah, atau kalau dibuat pangkat 5 itu 1,92 10 pangkat 5. Artinya panjang jari-jari kalsium itu 2 kali fosfor itu benar. Oke. Kita lanjut untuk yang pernyataan yang kedua. Ini. Panjang jari-jari oksigen itu setengah dari jari-jari fosfor. Oksigen itu 4,810 pangkat 4. Apakah ini setengahnya dari fosfor? Fosfor itu 9,610 pangkat 4 ya. Kita kali setengahnya ya. Kelasan setengahnya itu 4,810 pangkat 4. Nah, ternyata sama ya. Karena sama maka panjang jari-jari oksigen itu setengah dari jari-jari fosfor itu benar. Selanjutnya untuk yang pertanyaan ketiga. Ya, pertanyaan ketiga ini panjang jari-jari oksigen itu 2 kali jari-jari barium. Oksigen itu 4,810 pangkat 4. Apakah ini 2 kali dari barium? Barium itu berapa? 2,410 pangkat 5 ya. Kalau kali 2 itu 4,810 pangkat 5. Sudah sama-sama 4,8 ternyata, tapi pangkatnya berbeda ya. Yang ini 10 pangkat 4, ini 10 pangkat 5. Artinya panjang jari-jari oksigen 2 kali jari-jari barium itu pernyataan yang salah. Seperti itu ya. Seperti ini untuk menyelesaikan yang nomor 1. Selanjutnya kita yang ke nomor 2. Jika jari-jari natrium, nah ini ya. Jika jari-jari natrium itu lebih besar, jadi ada natrium, jari-jarinya itu lebih besar dari magnesium ya. Jadi magnesium itu kita lihat di atas 1,44 ya, 1,44 10 pangkat 5. Jika jari-jari natrium itu lebih besar dari magnesium, tapi natrium itu lebih kecil dari kalsium. Kalsium itu 1,92 10 pangkat 5 gitu ya. Jadi ternyata natrium itu
jari-jarinya lebih besar dari magnesium yang 1,44 10 pangkat 5 dan lebih kecil daripada kalsium yang 1,92 10 pangkat 5. Dari jari-jari berikut ini manakah jari-jari natrium yang mungkin beri tanda centang ya? Kita cek ini ya, 1,90 10 pangkat 5 apakah masih di antara ini? Kalau 10 pangkat 5 ini sudah sama, yang ini 1,44, 1,92 benar ya. Jadi 1,90 itu ada di situ. Jadi ini kita centang karena ini benar. Terus untuk yang ini 1,8 1,83 ya. 1,83 sorry 18,3 18,3 10 pangkat 4 itu kan sama dengan 1,83 10 pangkat 5 dan ini masih di antara mana ini di antara 1,44 dan 1,95 92 artinya ini juga benar. Selanjutnya yang ini 1,64 kalau kita lihat bilangannya memang di antara ya. Tapi ternyata di sini pangkatnya 10 pangkat 4 ini. Ya kan lebih kecil berarti. Nah, maka ini tidak benar, jadi tidak perlu dicentang karena ini salah gitu ya. Terus yang ini 1,49 10 pangkat 5, 10 pangkat 5-nya sudah sama ya. Kita tinggal lihat bilangannya saja bahwa 1,49 memang di antara 1,44 dan 1,92, maka ini juga kemungkinan ya. Jadi kemungkinan yang benar jari-jari natrium adalah yang ini. Seperti itu. Jadi selain dicek bilangannya, pangkatnya juga dicek juga, disamakan juga gitu ya, biar mempermudah kalian untuk membandingkan seperti itu. Jadi dicek juga pangkatnya ini ya, 10 pangkatnya ini loh. Nah, itu kita cek juga. Jadi tidak hanya bilangan-bilangan ini saja yang kita cek apakah di antara 1,44 dan 1,92, tapi pangkat 10 pangkatnya ini loh, bilangan berpangkatnya juga kita cek apakah sudah sama atau belum ya. Oke, itu ya untuk yang nomor 2. Selanjutnya kita ke nomor 3. Kita disuruh menyederhanakan ya, menyederhanakan ke 3 pangkat 4 dikali 2 pangkat 6 dibagi 6 pangkat 5 gitu ya. Oke. Saya bisa dulu yang ini yang 6. Kenapa? 6 itu kan 2 kali 3 atau 3 kali 2. Artinya sudah tujuan saya untuk menyamakan dengan yang di atas itu akan terpenuhi. Jadi yang atas ini 3 pangkat 4 dikali 2 pangkat 6. Nah, yang ini saya ubah menjadi 3 kali 2 pangkat 5 ya gitu ya. Karena 6 itu 3 kali 2. Nah, dari sini 3 pangkat 4 kali 2 pangkat 6. Nah, ini kan ada sifat itu kalau ada bilangan perkalian di dalam kurung terus dipangkat kan nanti pangkatnya itu ikut semua yang ada di sini. Jadi ini 3 pangkat 5 kali 2 pangkat 5. Nah, tentunya di sini bisa kalian lihat bahwa sudah ada bilangan dengan bilangan berpangkat dengan bilangan pokoknya sama. Di sini ada 3 pangkat 4, 3 pangkat 5 dan ini 2 pangkat 6 dan di bawah juga 2 pangkat 5. Ini bisa kita sederhanakan. Jadi yang 2 saya taruh di atas saja biar positif ya. Kan kalau seperti ini pecah nanti berubah menjadi pengurangan kan. Bilangan pokoknya sama, pembagian maka pangkatnya berubah menjadi pengurangan. Itu sifat dari perpangkatan kan ya. Jadi 2 pangkat 6 kurangi 5 untuk yang pembilang. Yang penyebut 3 pangkat 5 kurangi 4. Seperti ini. Jadinya 2, 6 kurangi 5, 1. Yang ini 3, 5 kurangi 4 juga 1. Jawabannya adalah 2/3. Ya, jadi jawabannya di sini. A ini. Nah, ini bentuk sederhananya dari bilangan ini ya. Oke, selanjutnya kita ke nomor 4 gitu ya. Nomor 4 sebenarnya konsepnya sama dengan yang di atas, kita menyederhanakan saja sehingga dalam bentuk ini nanti kita akan ketemu ini P-nya berapa gitu ya. Oke, saya sederhanakan dulu yang ini ya, 12 kali 4 pangkat 2 dibagi 8 pangkat min 3 ya. Memang kita harus menguasai sifat-sifat dari bilangan berpangkat untuk bisa menyederhanakan ya. 12 itu 3 kali 4 ya, 3 kali 4. Terus 4 ini tetap aja
aja dulu sudah. Yang ini 2 itu 8 itu 2 pangkat 3 ya, dipangkatkan min 3. Ini saya sederhanakan lagi. Jadi ini 3 kali 2 pangkat 2, yang 4 dari sini ya. Yang ini juga 2 pangkat 2 dipangkatkan 2. Yang ini menjadi 2 pangkat perkalian ya, ini pangkatnya nanti berubah jadi perkalian. Jadinya 2 pangkat min 9. Seperti ini. Oke, sehingga saya pindah ke sini dulu ya. Sehingga kalau ini sudah sederhanakan adalah 3 kali 2 pangkat 2, 2 pangkat 4 dibagi 2 pangkat min 9. Nah, ini banyak bilangan bilangan berpangkat dengan bilangan pokoknya sama, ini 2 ini. Jadi 3 kali 2 pangkat 2 perkalian berubah penjumlahan pangkat 4, pembagian menjadi pengurangan, kurang berapa? Kurangi negatif 9. Sehingga sama dengan 3 kali 2 pangkat 2 tambah 4 itu 6, tambah 9, ini negatif-negatif ya, jadi positif. 6 tambah 9 itu 15. Lah ini kan sama dengan bentuk ini. Nah, 3 kali 2 pangkat P, artinya P-nya adalah 15. Oke. Jadi kita itu kalau disuruh disuruh menyederhanakan ini dalam bentuk ini gitu loh. Jadi nanti kalau sudah ketemu 3 kali 2 pangkat berapa, lah itu P-nya. Ya. Oke ya, saya lanjutkan. Oke. Nah, kita disuruh pasangkan operasi bentuk akar dengan bentuk sederhananya gitu ya. Jadi kita disuruh menyederhanakan terus dipasangkan gitu. Oke, yang pertama 2 akar 3 ditambah akar 27 ya. Biasanya ini yang dibantu ya, ini sudah terlihat ya semuanya akar 3, maka yang tidak akar 3 kita ubah semuanya ke bentuk akar 3. Itu sih tipsnya. Supaya biar kamu tidak pikiran ke macam-macam kok jadi mana gitu ya. Jadi apa gitu tidak perlu. Jadi kita lihat di jawabannya atau kita lihat pasangannya ya. Kalau akar 3 maka akar 27-nya kita ubah ke dalam bentuk akar 3 seperti itu. Oke, jadi 2 akar 3, yang akar 27 kalau kita menjadikan dia akar 3, berarti kan 9 kali 3. Nah, ini kan, sehingga 2 akar 3 ditambah, ini akar 9 kali akar 3 gini ya. Jadinya 2 akar 3 ditambah akar 9 itu 3, 3 akar 3. Hasilnya adalah 5 akar 3. Ya, 2 akar 3 tambah 3 akar 3. Jadi ini dipasangkan ke sini. Nah, tuh. Oke, saya lanjutkan. Selanjutnya akar 6 kali akar 8 ya, akar 6 kali akar 8 ya. Nah, ini kalau dikalikan langsung bisa enggak? Coba aja ya, kita kalikan memang bisa kan ya. Jadi sifat perkalian sifat bilangan akar kan gitu. Kalau perkalian bisa langsung jadikan 1, akar 6 kali 8 itu berapa ya? 48 ya. 48. Di sini pilihannya 3 ya. Jadi akar 48 ini bisa kita ubah menjadi 16 ya, betul ya. 16 kali 3. Nah, jadinya akar 16 kali akar 3. Berapa akar 16? Akar 16 itu 4. Jadinya 4 akar 3. Ini kita pasangkan dengan ini ya. Oke. Selanjutnya akar 54 dibagi akar 2. Sama kan dengan ini, jadikan bisa dijadikan satu akar ya. Jadi akar 54 dibagi 2 itu sama dengan akar 27. Sama dengan yang di atas tadi ya. Akar 27 itu akar 9 kali 3 gitu kan. Sehingga akar 9 kali akar 3 sama dengan 3 akar 3. Sehingga pasangannya ini yang di atas ini. Ya. Sama seperti menyederhanakan bilangan perpangkat, untuk melakukan operasi bentuk akar ini kalian juga harus ingat aturannya ya. Jadi penjumlahan itu bisa dijumlahkan gitu ya. Kalau bentuk akar yang mengikutinya itu sama kan gitu kan. Kalau perkalian pembagian lebih simpel, jadi tinggal kalikan aja gitu kan, atau
dibagi aja gitu. Oke, saya lanjutkan. Oke. Tim peneliti dari Dinas Kesehatan suatu daerah meneliti suatu wabah yang sedang berkembang. Tim menemukan fakta bahwa wabah disebabkan oleh sebuah virus. Hasil penelitian didapatkan bahwa virus dapat membelah diri menjadi dua virus setiap setengah jam atau 30 menit ya. Setengah jam itu kan 30 menit dan menyerang kekebalan tubuh manusia. Kemudian tim meneliti memasukkan satu sampel virus ke dalam wadah ya. Berdasarkan kasus di atas, berdasarkan di atas berilah tanda centang pada kolom benar atau salah sesuai dengan nilai kebenaran pernyataan di sampingnya. Ya, oke. Pernyataannya bahwa virus di wadah setelah 2 jam ya. Ini tiap setengah jam virusnya berkembang setengah jam itu kan ya. Jadi kalau T ya T0 itu artinya dia masih pertama kali ditaruh ya, banyaknya virusnya itu ada satu. Nah, setelah 30 menit, nah, setelah 30 menit atau T1 ini ya, T1 itu 30 menit, 30 menit. Nah, ini sudah membelah virusnya menjadi dua. Nah, jadi kalau T2 dia 1 jam atau 1 jam ya, 1 jam atau 60 menit, dia membelah lagi nih menjadi setiap satu virus membelah jadi dua. Berarti kalau ada dua virus membelahnya jadi 4 kan gitu kan, masing-masing dua kan gitu artinya. T3 artinya 1,5 jam, yang ini jadi membelah kali dua lagi kan ya, jadi 8. T4 2 jam ini kan kali dua lagi berarti jadi 16. Nah, banyak virus setelah 2 jam adalah 16. Benar ya? Jadi ini pernyataannya benar. Nah, banyak virus setelah 3 jam. Nah, ini bisa kamu lanjutkan ya, bisa kamu lanjutkan enggak apa-apa. Bisa teruskan terserah tergantung atau kalau kamu mencari rumusnya dulu juga mencari polanya ya, bukan rumusnya, mencari polanya juga boleh, terserah. Kalau kamu kesulitan mencari polanya, ini juga bisa di logika sendiri kan ya, bisa diterus saja kalikan dua gitu kan. Yang penting selisih jaraknya waktu itu kan setengah jam, setengah jam, setengah jam gitu ya. Dengan kondisi ideal tidak ada yang mati tentunya ya. Berarti kalau 1-2 jam ini 2,5 jam kan gitu kan. 2,5 jam kalikan dua lagi jadi 32. Terus 3 jam kan gitu kan. 3 jam, setengah jam lagi jadi kalikan dua lagi jadi 64. Nah ini ternyata banyak virus di wadah setelah 3 jam adalah 32. Ini keliru ya. Ini berarti ini salah. Kita centang yang salah. Terus 3,5 jam kali 2 lagi itu 128. 4 jam kali 2 lagi 2 berapa kali 2? 256. Nah, 4 jam betul ya? Oke, betul. Seperti itu. Oke. Nah, ini terserah ini kamu membuat seperti ini boleh atau kamu membuat polanya juga boleh karena ini juga aplikasi dari bilangan berpangkat kan ya ini kan perkalian 2 semua artinya duanya itu kan bisa diubah menjadi bilangan berpangkat ya suka-suka kalian lah mau buat polanya dulu boleh atau ini diteruskan itu sesuai dengan pertanyaannya juga boleh. Yang penting kamu paham logikanya seperti itu ya. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, ini setelah 3 jam. Nah, ini kan kondisi ideal tadi tidak ada yang mati itu ya. Nah, di nomor 7 ternyata setelah 3 jam. Nah, ini setelah 3 jam itu ada virus yang mati. Nah, ini setelah 3 jam. 3 jam itu kan ini. Iya nih ya. Setelah 3 jam berkembang biak, seperempat dari virus yang ada di wadah itu mati. Jadi ada virus mati ya, virus mati. Nah, virus matinya setelah 3 jam itu seperempat, seperempat virus yang mati. Setelah 3 jam, seperempat dari virus yang ada di wadah itu mati. Setelah 3 jam itu 64. Berarti seperempat kali 64 ya. Ini yang mati. Berarti yang mati ada berapa ini? Ada seperempatnya. Sorry.
1 ya. 18 ya. 4 kurang 24, 16, sorry 16 ya. 24 bagi 24, 16. Jadi yang mati ada 16. Berarti yang masih hidup, oke, yang masih hidup itu 64 kurangi 16. Ada 48 ya. Betul ya, 48. Ini yang hidup. Nah, hitunglah berapa banyak virus setelah 5 jam. Nah, ini kan sama, konsepnya juga sama. Yang hidup tetap berkembang biak kan gitu kan, sesuai dengan aturan yang atas tadi, dia akan berkembang biak setiap setengah jam gitu ya. Nah, ini kan 3 jam, artinya setelah 3 jam yang harusnya 64 ternyata dia tinggal 48. Maka ketika berjalan 3,5 jam, ya gitu kan. Nah, 48 itu dikali 2, kan gitu kan ya. 48 itu kali 2, 4 jam. Nah, 48 kali 2 tadi, atau saya cari dulu aja enggak apa-apa. Oke ya. Ini 96 ya. Nah, jadi setelah 4 jam, setengah jam berikutnya 96 ini berkembang biak juga menjadi 2 juga kan gitu. Jadinya berapa ini? 12, 18, 9 ini ya. Betul ya. Kalau saya salah nanti silakan dicek hitung-hitungan saya. Takutnya hitung-hitungan saya salah. Ini jadi setelah 4 jam 96 kali 2. Kenapa kali 2? Karena akan membelah diri virusnya ya. Menjadi 2. Ini kali 2 12, ini 18. Oke, sama. Setelah 4,5 jam jadi 192 itu kali 2 sama dengan 4, 18, 23 ini ya, 384. 384. Nah, yang tanyakan adalah setelah 5 jam, maka 5 jam itu 384 kali 2 lagi. Ya, ini 8, 16, 67. Lah, jadi berapa banyak virus setelah 5 jam? Jawabannya adalah sebanyak ini. 768. Nah, dengan kondisi tadi bahwa setelah 3 jam seperempat virus yang ada di wadah itu mati ya. Nah, beda dengan nomor 6. Kalau nomor 6 kan kondisi ideal. Nah, kalau nomor 7 itu setelah 3 jam ada yang mati gitu ya. Nah, jadi pada setengah yang mati ini kan seperempat ini. Jadi dari 64 kan ada 16, maka yang hidup masih 48 ya. Yang hidup ini kan melanjutkan hidupnya gitu loh. Berkembang biak itu tadi membelah diri menjadi 2 2 2 2, jadi tetap seperti ini. Sehingga ketika 5 jam ada 768 virus yang masih hidup gitu ya. Paham ya? Ini tidak saya buat pola, sudah wes kita pakai logika aja yang mudah gitu ya. Logikanya kan seperti itu. Oke, saya lanjutkan. Oke, ini. Kita ke nomor 8 ya. Berdasarkan data BPS tahun 2010, jumlah penduduk Pulau Jawa itu 130 juta jiwa. Ini melalui proses pembulatan ya. Sedangkan luas Pulau Jawa itu 1,3, 10 × 5 km persegi. Maka kepadatan penduduk Pulau Jawa pada tahun 2010 adalah berapa? Kepadatan. Nah, kita apa ya rumus kepadatan? Tidak usah bingung-bingung. Di sini sudah ada satuannya jiwa per kilometer persegi. Berarti kepadatannya jiwa itu kan ini berarti ya. Nah, ini 130 juta gitu ya. Juta itu berarti nolnya 6 ya. Nolnya 6 itu berarti 10 pangkat 6 kan gitu kan. Dibagi kilometer persegi. Kilometer persegi itu 1,3, 10 pangkat 5. Nah, ini sama aja dengan 130 dibagi 1,3 kali 10. Nah, gitu kan ya. Nah, ini kan ini 6 kurangi 5 ini pangkat ya. Bilang berpangkat kan operasinya gini kalau dibagi. Nah, ini. Atau jadinya 1300 dibagi 1,3. Nah, biasanya kamu bingung itu. Kalau koma-koma kita tinggal kalikan aja, hilangkan komanya, biasanya kan gitu kamu.
Ya, kita kalikan dengan satu angka di belakang koma, berarti kita kali 10. Ini juga kita kali 10. Sehingga jadi yang atas itu jadi 13.000, yang bawah jadi 13 saja ya. Oh, sorry sorry sorry. Oh ya, sudah ya. Jadinya ini berapa? 1000 ya. 1000 kalau dibuat bilangan berpangkat karena pilihannya adalah bilangan berpangkat itu 10 pangkat 3 atau 1,01 kan ya kali 10 pangkat 3. Jawabannya yang B berarti ya. Oke, kalau ada yang tanya, Pak, ini kok jadi 1300 dari mana ini ya? 10 pangkat 6 kurangi 5 itu kan 10 pangkat 1. 10 pangkat 1 kan ya 10, tak? 10 kan ya, 10 kali 130 itu kan 1300 ya. Ini kenapa dikalikan 10? Kita biasanya kan kamu caranya hilangkan koma dulu kalau pembagian kan gitu ya. Ini ada belakang komanya 1, berarti kalikan 10 biar komanya hilang. Tentunya yang atas juga harus dikalikan 10. Jadi 13.000 dibagi 13 itu 1000. 1000 itu 10 pangkat 3. Kalau dibuat aturan bilangan baku gitu ya, penulisan bentuk baku itu ya. Nah, itu 1,0 kali 10 pangkat 3. Gitu. Paham ya? Oke, kita nomor terakhir, nomor 9. Kita disuruh merasionalkan. Masih ingat merasionalkan? Merasionalkan itu kita fokusnya ke penyebut ya. Nah, saya tulis dulu. Jadi ini 5 akar 2 dibagi 2 akar 5 kurangi akar 2, sorry ya. Akar 2 kurangi 3. Nah, ini kalau kita mau merasionalkan kita fokusnya ke penyebut ya. Mengalihkan penyebutnya itu dengan sekawannya gitu ya. Nah, sekawannya itu kemarin saya terangkan itu kan bedanya hanya di tanda di tengah ini gitu ya. Jadi kalau 2 akar 2 kurangi 3 sekawannya itu 2 akar 2 ditambah 3. Dan yang atas ini supaya tidak merubah bentuk ini tentunya harus sama dengan penyebutnya, yaitu 2 akar 2 tambah 3. Nah, sudah kita kalikan, jadi 5 akar 2 dikalikan 2 akar 2 tambah 3. Ini kita kasih kurung ya, supaya kamu tidak lupa bahwa 5 akar 2 ini harus dikalikan dengan semua ini, tidak hanya dengan depannya saja. Terus yang bawah 2 akar 2 kurangi 3 dikalikan 2 akar 2 ditambah 3 gitu ya. Nah, sehingga ini saya kalikan ya. Atau ini kalikannya nanti boleh ya. Jadi yang atas biar gitu ya. Kita fokus ke yang bawah dulu wis. Jadi ini 5 akar 2 dikalikan 2 akar 2 ditambah 3 dibagi, kemarin kita sudah membahas di perkalian sekawan itu kan ya. Jadi ini 2 pangkat 2 kali 2 dikurangi 3 pangkat 3 gini. Sorry, 3 pangkat 2 ya. Nah, kemarin kan gitu kita membuat polanya ya. Membuat pola perkalian sekawan itu kan seperti itu. Jadi kalau yang tidak ada pangkatnya kita pangkatkan 2, kalau yang tidak ada akarnya akarnya tinggal kita hilangkan. Seperti itu tandanya selalu kurang ini negatif yang ada di tengah ya. Kita sederhanakan dulu. 5 akar 2 kali 2 akar 2 tambah 3 dibagi 4 kali 2 kurangi 9 itu ya. Jadinya 5 akar 2 kali kurung 2 pangkat 2 akar 2 ditambah ya. Ditambah 3. Oke. 4 kurang kali 2 8 kurangi 9 itu min 1 ya. Nah, jadinya jawabannya min 5 akar 2 2 akar 2 dikalikan 2 akar 2 tambah 3 gini ya. Kita kalikan sendiri-sendiri ini. Tadi kan sudah kita jelas bahas ini. Jadi karena pada kurungnya biar kamu tidak lupa bahwa 5 akar 2 itu dikalikan sendiri-sendiri dengan yang ada dalam kurung, bukan hanya yang di dekatnya saja. Jadi ini minus ya, minus 10. 5 kali 2 kan 10. Akar 2 kali akar 2 itu 2 gitu ya. Yang ini dikalikan minus juga 5 kali 3 itu 15 akar 2.
Jadilah min 20 kurangi 15 akar 2. Ini hasil dari merasionalkan pecahan bentuk akar ya. Nah, bisa disederhanakan lagi? Tentu tidak bisa ya. Kenapa? Karena sudah berbeda berbeda bilangan. Ini yang ini tidak punya akar, tidak punya akar 2 ini. Jangan sampai ini nanti jadi min 35 ya. Jangan sampai kamu tulis min 35 akar 2 tambah salah. Kemarin kita sudah membahas itu bahwa bilangan akar itu bisa dijumlahkan kalau yang lawannya ini ada akarnya juga. Kalau tidak ada akar berarti dia tidak sejenis, tidak bisa dijumlahkan gitu ya. Seperti kalau di aljabar itu 2x tambah 3 itu bukan 5x gitu ya, tapi ya sudah itu bentuk yang paling sederhana. Oke, mungkin ada yang tanyakan, Pak, lupa saya seperti ini. Kalau memang kamu lupa ya terpaksa memang kamu harus hitung sendiri, mengalihkan sendiri ya menggunakan garis-garis yang biasanya Pak Safa eh, gini, ini kamu kalikan ini, kamu kalikan ini juga. Nah, ini. Jadi kalau kamu tidak mau, kalau kamu misalkan lupa dengan cara yang kemarin sudah kita bahas bahwa untuk mengalihkan pecahan bilangannya sekawan ini ya, sekawan ini seperti ini. Jadi kalau tidak ada pangkatnya kita kalikan dua, pangkatkan dua ya, yang ada akarnya kita lepas aja akarnya kan gitu. Kalau kamu lupa ya terpaksa memang kamu harus bisa mengalihkan seperti ini pelan-pelan aja, tidak apa-apa. Senyaman kamu, kamu pahamnya lebih yang mana? Lebih ini, paham seperti ini atau langsung seperti ini, mana yang enak buat kamu? Itu aja. Ya. Itu aja ya. Sudah selesai nih soalnya sudah selesai. Itu saja dari saya. Ayo anak-anak belajar lebih giat lagi. Saya yakin kamu bisa. Saya yakin kamu akan jadi orang sukses. Kalau ada yang bingung seperti biasa langsung WA Pak Safa aja untuk bisa saya terangkan ulang ya via WA. Ya, itu aja ya dari saya. Jangan lupa belajar ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.